Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakan Faisal Ramandoro dengan NIM 312510357 dari kelas I253B. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai beberapa pertanyaan untuk tugas UTS dari mata kuliah basis data yang dibina atau dibimbing oleh Pak Agung. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Apa itu DBMS? DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi data dalam suatu basis data secara terstruktur yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan database sehingga data bisa disimpan, diakses, diubah, dan juga dihapus dengan mudah dan aman. Fungsi DBMS itu ada beberapa. Yang pertama yaitu membuat dan mengatur struktur database, misalnya kayak membuat tabel, relasi, dan juga indeks. Lalu yang kedua menyimpan, mengambil, mengubah, dan menghapus data dalam skala besar secara efisien. Lalu yang terakhir yaitu mengontrol keamanan, integritas data, serta memberikan fitur untuk query seperti SQL. Lalu selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data adalah pengulangan data atau data yang disimpan lebih dari satu kali dalam suatu sistem atau basis data yang disebabkan oleh beberapa hal seperti desain database yang kurang baik atau integrasi antar sistem yang tidak sinkron. Tujuan dari redundansi data itu untuk memastikan ketersediaan tinggi, pencegahan kehilangan data, pemulihan cepat, dan peningkatan kinerja. Misalnya metode seperti mirroring dapat mempercepat akses data sekaligus melindungi dari kehilangan data. Lalu selanjutnya ada jelaskan apa yang dimaksud dengan entitas. Entitas adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara unik dan datanya disimpan dalam sistem karakteristik. Karakteristik entitas yang pertama yaitu memiliki atribut atau data yang menjelaskan entitas. Lalu yang kedua yaitu ada contoh entitas mahasiswa kayak NIM, nama, dan juga alamat. Lalu yang ketiga itu memiliki kunci utama atau primary key. Lalu selanjutnya entitas ini digunakan untuk membedakan satu entitas dengan entitas yang lain, seperti itu. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu apa itu composite key? Composite key adalah kunci utama atau primary key yang terdiri dari dua atau lebih kolom dalam tabel database untuk mengidentifikasi record secara unik. Ini digunakan ketika satu kolom saja tidak cukup unik, sehingga gabungan kolom tersebut menjamin keunikan data, menghubungkan dengan konsep entitas dan redundansi data yang telah dibahas sebelumnya. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu apa kegunaan dari index key? Index key adalah kolom atau kumpulan kolom pada tabel database yang dijadikan dasar untuk membuat struktur indeks, memungkinkan penyarian data lebih cepat tanpa memindai seluruh tabel. Kegunaan utamanya adalah mempercepat proses pencarian, pengurutan, dan pengambilan data dari tabel besar. Karena index key memungkinkan database menggunakan pointer untuk langsung menunjuk lokasi data tanpa memindai seluruh tabel. Lalu selanjutnya yaitu ada berapa jenis arsitektur basis data, sebutkan. Jenis arsitektur basis data itu ada 3. Yang pertama yaitu arsitektur satu tier atau single tier arsitektur. Single tier arsitektur.
Single tier arsitektur, konsepnya itu semua komponen sistem berada dalam satu lingkungan. Kayak ada UI atau user interface, business logic atau logik aplikasi, dan juga database. Cara kerjanya, aplikasi langsung mengakses data tanpa perantara jaringan atau server terpisah. Lalu yang kedua yaitu ada arsitektur 2 tier. Konsep dasarnya itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu client dan juga database server atau backend. Client front end dan juga database atau backend. Cara kerjanya, client menggunakan SQL, lalu database server memproses query dan mengirim hasilnya kembali. Lalu arsitektur 3 tier atau 3 tier arsitektur. Konsep dasarnya itu ada presentation layer atau UI, lalu business logic dan juga data layer. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa saja level basis data? Level basis data ini ada 3. Yang pertama yaitu ada level eksternal atau view level. Ini berhubungan langsung dengan pengguna. Tampilan data disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap usernya. Lalu yang kedua yaitu ada level konseptual atau logical level. Level ini dikelola oleh database administrator yang mendefinisikan hubungan antar data secara logik dan strukturnya lengkap. Lalu level yang ketiga itu ada level internal atau physical level, penyimpanan fisik data seperti kode, bit, dan juga angka, dan mengatur alokasi ruang, kompresi, dan juga enkripsi. Itu. Lalu selanjutnya ada apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Basis data hierarki adalah model penyimpanan data yang bentuknya seperti pohon, di mana data disusun dari atas ke bawah, sehingga setiap data hanya memiliki satu induk. Hubungan antar data bersifat satu ke banyak data. Model ini sederhana dan mudah dipahami, tapi kurang fleksibel karena tidak bisa menggambarkan hubungan yang kompleks. Lalu basis data jaringan adalah model penyimpanan data yang bentuknya seperti jaring, di mana satu data bisa terhubung ke banyak data lainnya dan juga bisa memiliki lebih dari satu induk data. Hubungan antar data bisa banyak data sehingga lebih fleksibel dibandingkan hierarki, tetapi strukturnya lebih rumit untuk dipahami dan juga dikelola. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Relational database adalah bentuk database yang sudah jadi dan digunakan untuk menyimpan data. Data disusun dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom. Setiap tabel biasanya berhubungan dengan tabel lain dengan menggunakan kunci seperti primary key atau foreign key. Model ini digunakan langsung dalam sistem seperti aplikasi atau website. Sedangkan entity relationship adalah model atau cara untuk merancang database. Sebelum dibuat, dalam model ini data digambarkan dalam bentuk entitas atribut, dan hubungan antar entitas biasanya divisualisasikan dalam diagram yang disebut ARD. Tujuannya untuk membantu memahami struktur data sebelum diubah menjadi tabel di database. Oke, untuk selanjutnya itu apa perbedaan SQL dengan non-SQL, dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. Perbedaan SQL dan NoSQL. SQL adalah jenis database yang menggunakan tabel yang terstruktur. Data disimpan dalam baris dan kolom, dan setiap tabel saling berhubungan. SQL menggunakan bahasa khusus yaitu Structured Query Language atau SQL untuk mengakses dan mengelola data. Database jenis ini cocok untuk data yang rapi dan memiliki struktur tetap seperti data keuangan atau data akademik. Sedangkan NoSQL adalah jenis database yang tidak harus menggunakan tabel dan tidak memiliki struktur yang kaku. Data bisa disimpan dalam berbagai bentuk seperti dokumen key, value, atau grafik NoSQL.
NoSQL ini lebih fleksibel dan cocok untuk data yang besar serta sering berubah seperti aplikasi media sosial atau big data atau data besar. Contoh basis data berbasis NoSQL antara lain seperti MongoDB yang menyimpan data dalam bentuk dokumen atau JSON, kemudian Cassandra yang cocok untuk data dalam jumlah besar dan tersebar, lalu Redis yang sering digunakan untuk caching, dan terakhir Neo 4j yang digunakan untuk data yang memiliki banyak hubungan seperti jaringan sosial. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.